kegiatan menyambut hari 17 Agustus akan segera kita mulai. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Muning, DPRD Kabupaten Tabanan, Dapil Margo, sekaligus sebagai juri kehormatan. Yang terhormat Persekutuan Wanita Gereja Bali, Cabang Tabanan, dan juga sebagai juri kehormatan yang hadir pada hari kebetulan 3 orang pengurus. Bapak Komang mewakili kecamatan dan juga sebagai juri. Pimpinan BPD, pimpinan PM, bidan desa yang kami banggakan dan kami sangat hormati, pengurus bank sampah semua Banjar se-Desa Nyita, dan juga perangkat desa Karang Taruna. Kebetulan juga ada unsur dari KBS Bali, yaitu tim Poster Bali Santi kira-kira yang ada di Nyita, dan semua hadirin yang berbahagia pada hari ini. Atung karo dan anu bahagia sekali harapan kita kepada Ibu Yang Widiwaso, kepada semua hadirin program yang kita rancang untuk mengisi dalam rangka menyambut hari 17 Agustus ini. Yang pertama ini yang kita lakukan tanggal 13 Agustus, lomba kegiatan
lomba kebersihan antar banjar. Nah, ini nanti ada penilaian-penilaian oleh 3 juri sesuai dengan bidangnya. Nanti sekaligus Sekdes yang menyampaikan bagaimana teknisnya, parameternya apa, metode seperti apa. Karena ada 3 metode. Yang pertama dengan cara observasi langsung pada objek yang di masing-masing banjar. Apakah itu namanya gang, ada namanya di sana ada gang, ada jalan, ada fasilitas umum termasuk balai banjar dan termasuk saluran drainase bawah. Itu metode observasi. Observasi wawancara. Nah, ini mohon maaf kami langsung membagi, Bu. Mungkin sesuai dengan bidangnya Ibu Nuning nanti wawancara. Nah, metodenya wawancara sekaligus sebagai sampel salah satu warga, mungkin di sana question sudah ada. Di sana memang tepatnya kami posisikan Ibu Nuning karena posisi sebagai wakil rakyat sekaligus mungkin bisa menyerap bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana aspirasi masyarakat, karena beliau ini hadir sekaligus sebagai representasi masyarakat kita. Dan yang juri selanjutnya itu nanti kami tugaskan kepada tim dari kecamatan, dari Pak Pongan. Nah, itu. Dan sekali para hadirin semuanya, setelah nanti pertemuan teknis ini, kami harapkan didampingi oleh pengurus bank sampah desa di masing-masing banjar. Nah, silakan nanti sebagai pendampingan, karena sekaligus juga hadir di Balai Banjar pengurus bank sampah ada metode secara dokumentatif. Dokumentatif itu semua rekapan yang ada di administrasi bank sampah di Banjar itu juga sebagai penilaian. Serapan bank sampahnya seperti apa, partisipasi anggota dan partisipasi pengurus ada di sana. Yang selanjutnya kebersihan lingkungan dan pemilahan itu spesialnya sudah lengkap. Tinggal nanti mentransfer kepada kolom-kolom yang disediakan. Nah, setelah nanti selesai di masing-masing banjar, maksimum kami beri waktu 40 menit karena 8 banjar. Kembali datang ke desa, sekaligus nanti merekapitulasi semua penilaian sesuai bobot. Setelah direkapitulasi penilaiannya, langsung pleno penentuan juara 1, 2, 3, langsung penyerahan hadiah. Harapan kami hari ini selesai. Dan sekaligus kami mohon maaf para hadirin pimpinan PDLPM boleh tidak langsung turun ke lapangan, tetapi nanti saat pleno harus hadir. Nah, acara selanjutnya harus diberikan juga penjelasan dan pemahaman. Kami serahkan kepada saudara sekretariat. Silakan. Bapak Muldoko, pimpinan BPD yang hadir pada kesempatan hari ini, Ketua LPM, terutamanya juga yang banggakan dan saya hormati pada tim juri yang sudah hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, undangan hadirin yang mungkin sebelumnya sesuai hadir dengan undangan kami sampaikan kemarin. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mungkin di tempat lain mulai hari ini mungkin bahkan sampai tanggal 17 itu diisi dengan berbagai kegiatan, ada jalan santai dan sebagainya. Nah, khusus untuk kita di sini karena ini sudah kita rancang kembali dalam kegiatan PBDes lomba kebersihan, kita ambil momen di bulan ini sekalian kita hari ini kita bisa jalan-jalan keliling desa Nyitah. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa kita nikmati sambil mengenal Banjar, begitu juga warga yang ada di desa Nyitah. Nah, tadi sampai oleh Pak Robert, kami sudah melakukan rapat koordinasi teknis kemarin terkait dengan beberapa hal yang menjadi penilaian. Begitu juga sudah dibagi dalam kegiatan penilaian kebersihan tingkat Banjar di desa Nyitah ini ada 3 penilaian. Yang pertama terkait dengan penilaian bank sampah, kemudian yang kedua terkait dengan pengetahuan dari warga itu sendiri terkait dengan apa itu sampah, bagaimana pengelolaan dan sebagainya, dan yang ketiga terkait dengan kebersihan lingkungan secara umum. Nah,
Melalui kegiatan itu, Pak Perbekal sudah menerbitkan surat keputusan Perbekal Nidah nomor 37 tanggal 9 Agustus kemarin tentang penunjukan tim juri dalam kegiatan lomba hari ini. Di antaranya mungkin bisa yang sebutkan di layar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ada koleksi, terutama Niki dengan Ibu dari DPRD. Sekiranya bisa yang minta dijelaskan sekarang Bu terkait dengan email-emailnya Niki di belakangnya nanti ada di depan, biar lengkap. SS, baik, terima kasih. Sekiranya saya perkenalkan sekarang kepada Bapak Ibu dari semua dari Kementerian Keamanan. Kemudian Bapak Ikomang Gede Yudiastamo SE sebagai juri 1 dari yang ditugaskan oleh dari unsur kecamatan. Kemudian yang lagi 1 Ibu dari wanita gereja, mohon maaf dikoreksi Bu, benar namanya Niki? Oh Niki sebagai juri 3 dari Kesatuan Wanita Gereja atau yang disingkat mana? BW untuk kegiatan hari ini. Nah, perlu kami sampaikan dalam format penilaian mungkin yang sudah ada di depan Ibu masing-masing, di bawahnya itu sesuai dengan pembagian tadi yang saya sebutkan, juri 1 sampai juri 3. Nah, juri 1 ini khusus untuk menilai bank sampah. Di sana sudah di pojok kiri atasnya nanti ditulis Banjar yang dituju. Nah, ditulis, kemudian dari 3 daftar pertanyaan itu nilainya sudah ditentukan. Ibu nanti tinggal menyalin di di blanko format nilai. Nah, itu kebetulan juri 1 tadi sudah yang koordinasi banyak. Nah, mungkin selanjutnya kepada kuesioner warga. Nah, sebagai acuan sama nama yang diwawancarai mungkin minimal 1 Bu, 1 saja biar nanti efektif waktunya. Nah, terkait ini 1 pertanyaan, apakah ada sosialisasi daripada dinas terkait dengan penanganan sampah? Nah, ini penting sekali karena mungkin dari pemerintah provinsi, kabupaten dan bahkan desa terkait dengan sampah ini memang menjadi prioritas utama. Nah, apakah ini nyambung dengan masyarakat? Nah, inilah kesempatan kita untuk menggali apakah masyarakat itu mengetahui atau peduli dengan sampah begitu. Nah, ini tinggal nanti memasukkan nilai saja. Nilainya berapa sesuai yang sudah disepakati kemarin lewat rapat koordinasi 1, 2, dan 3 itu nilainya tinggal ditulis sesuai dengan kuesioner atau tatap muka dengan warga yang bersangkutan. Penilaian Ibu bisa secara objektif nanti sesuai yang Ibu lihat di lingkungan sekitar terkait dengan pertama jalan dan gang. Nah, kebersihan jalan dan gang. Mungkin interval nilainya bisa Ibu ambil dari 50 sampai 90, 50 sampai 100 lah. Kalau mungkin jalan dan gangnya bersih begitu mungkin nilainya 85 dan nah itu subjektif atau secara objektif Ibu menilainya di lapangan. Kemudian yang kedua saluran drainase. Nah, kenapa kita bobotnya tinggi? Bapak Ibu perlu diketahui karena selama ini mungkin kan masyarakat itu peduli tidak dengan saluran karena dalam musyawarah desa sebelum tahun ini Balai Banjar, entah itu ruang tempat terbuka lainnya. Nah, itu mungkin sudah jelas oke? Yang rasa tidak ada masalah nanti rekapnya kita di desa yang akan rekap. Nah, itu silakan nanti tulis di blanko yang sudah kami siapkan dengan memakai pensil. Nah, seperti tadi karena kita nanti dibantu merekap ini, setelah itu ketemu nilai yang tinggi kemudian akan direkap, ketemulah ranking 1, 2, 3 kemudian langsung akan ditetapkan melalui acara pleno penetapan atau pemenang juara dalam lomba kebersihan ini. Nah, selanjutnya untuk teknis penilaian kita akan berangkat bersama-sama dari kantor desa ini menuju nanti kita sepakati entah yang ambil terjauh dulu, setelah turun di Balai Banjar langsung berbagi. Mungkin juri 1 ke Balai Banjar,
juri 2-nya langsung kepada warga, mungkin wawancarai salah satu rumahnya yang mungkin dekat-dekat sana saja. Kemudian juri 3 langsung lokasi sekitar. Nah itu disediakan waktu maksimal 20 menit. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Oke. Yang jelas kita enjoy sekarang sambil mengenal lingkungan, sambil mengenal masyarakat, sambil jalan-jalan dalam rangka 17. Oke. Yang rasa sepakat semua nggih? Sampurna tekan-tekan nggih. Niki kita acara ini anggaplah santai, hibur gitu. Nggih. Nah, mungkin untuk dari masing-masing lokasi yang harapkan bisa mendampingi nanti pertama dari klien Banjar Dinas, kemudian dari pengurus bank sampah, kemudian dari rekan Karang Taruna yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Mohon mendampingi di lapangan itu biar acara ini berjalan lancar gitu. Nah, untuk start pertama sepakat nih dari kebun. Oke. Kita ambil dari Diki, Banjar Kebon yang paling dekat dulu. Kira-kira demikian. Ada yang menjadi pertanyaan gitu. Nah setelah ini mungkin kadar bank sampah masing-masing Banjar, silakan menunggu di Banjar masing-masing. Nah yang mendampingi dari desa nanti pengurus bank sampah desa dan kelembagaan yang lainnya. Yang kira sampun lengkap dan sampun dipahami terutama oleh masing-masing juri 1, 2, dan 3. Format sampun jelas, kuesioner juga sudah jelas, tinggal merekap dalam bentuk penilaian. Yang kira seperti itu untuk bersingkat waktu. Yang benar segala di bawah sementara ini sebelum yang matur berayam natural mandelimat Om Swastiastu, Bapak Perbekal dan jajaran kami, Bapak Ibu dari kecamatan dan tim juri dari tim KBS juga nih dari Karang Taruna sama kami. Yang sampai kaping pertama Ampura tadi sampai disampaikan nama tiang Putu Yuni Widianyani, tiang Sekretaris Komisi 3 DPRD Tabanan, semua ahli bagian di kesempatan ini yang diberikan kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat, terutama dari Kiring Biddah, dan bisa bergabung kita hari ini. Yang lunas galah ini sana kaping pertama lunas Ampura banget. Seharusnya jam 8 sudah on time Riki. Ampura tadi kakak yang masuk rumah sakit. Dan yang juga sekitar lunas doanya dari Bapak Ibu semoga lebih sehat gitu. Jadi yang namanya tugas walaupun belum kelar dekat yang harus datang Riki. Nah kemudian poin penting Riki yang ingin saya sampaikan bahwasannya nanti ketika kita turun di masyarakat tentunya yang sebagai wakil rakyat Riki pasti akan banyak mendengar aspirasi daripada masyarakat, tentunya sepisan terus semua Pak Perbekal diberikan kesempatannya. Dan tidak menutup kemungkinan juga dari Bapak Ibu sekalian dan juga Dewan Juri yang lain ketika nanti ada masukan dari masyarakat ya, kita bisa menggali aspirasi masyarakat. Ketika nanti wenten masukan tiang lunas juga disampaikan karena ke depan yang akan lebih banyak lagi berinteraksi dan berkoordinasi dengan masyarakat, dan tentunya nanti akan tertuang dengan usulan melalui klien atau perbekal. Nah, kendati pun nanti kita langsung ketemu dengan masyarakat atau di Banjar kita menemukan aspirasi lunas dulu nanti untuk disampaikan. Mudah-mudahan nanti yang bisa menjembatani fasilitasi di DPRD Tabanan. Jika wonten yang ingin yang sampaikan, jadi wonten yang iwang matur yang lunas Ampura, sinebut yang Krama Santi. Om Santi 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 Om matur semua. Ibu kita, Ibu Nuning, Niki lupa yang menyampaikan beliau tadi kakak kandungnya masuk rumah sakit. Nah, kita berdoa semoga kakak kandungnya segera sehat dan rahayu seperti sedia kala. Ingat semua Ibu Nuning, Niko yang kembali pertegas, apapun nanti kebutuhan, ring suang-suang Banjar, ring suang-suang kelompok bisa dititipkan melalui wakil kita di Tabanan melalui Ibu Nuning. Semua program ini semua. Kalau tidak ada lagi yang sampaikan, makin turun secara bersama-sama mulai dari kebun langsung ke utara, benar niki ketemu di Mengening kembali ke desa. Pengurus bank sampah standby di Suang-Suang Banjar, bisa pun bosan kembali ke desa sambil melihat secara langsung siapa sebagai 1, 2, 3
karena benten rewardnya nanti. Termasuk juga yang lain, silakan mendampingi para ibu-ibu ini. Ini Hasungkaro selamat melakukan kunjungan kerja dan kunjungan aspirasi dan mengenal lebih dekat warga lingkungan kami, Suksemo, yang sinap atau permasalahan Om Santi Sadisa. Iya, siap-siap mungkin turun. Ini menue tempat sampah dipilah Iko sampah dibuang di tempat pembuangan di mana tempat pembuangan Banjar di Banjar tapi Yang organiknya. di Iko tempat plastik Iko pun dipilah mau dipilah coba sih kan dipilah Pun dibilang ini sedikit. aku teman bang di bagi Foto yang akun kasih. oh yang tutup ya Iko di kali ibu kan tentang biasanya sosialisasi sampai aparat desa tentang sampah kan mikirnya serang keliane Oh, kalian. niki sampah harus dipisah kan katanya setiap berapa minggu lebih berapa bulan sekali ke rumah tapi dikembalikan Ada tempat ya. Artinya dari aparat desa, petugas, tahanin ke rumah untuk memberikan sosialisasi. Bu, ini sampahnya harus dipilah. Kapan nih? setiap mana Saya bawa sampah ke situ. Saya bawa sampah ke Bali. Nanti bisa dijual. Jadi kangen sampah tapi iya kan tabungan. Iya. Kalau udah kangen bersih. yang kita berjumpa. Ini klinik biasa ibu. Kayak bintang dekat siapa? Saya yang ngaju gitu. Tanya yang bawa. Jadi berarti apa namanya tim yang sosialisasi sampah apa namanya? mengerti Bang sampah. Dia punya juru dan juru resik. Dulu resik sekali sih dulu resik dibaca kita sekalian sekali ya sebulan sekali. Iya. Sama. Udah banyak loh ternyata. Tulisannya banyak. Terus ditarik, udah narik Belum. Memang can galungan apa? Jangan beli baik. cuma Kalau kliniknya pun yang tawarkan gimana tadi gimana. Tapi ada tuh kalau berikutnya. Oh iya. Ya, semangat. Iya. Udah dipilih ya tapi ya. Secara umum kan timbang sampah kan wetan. Ini di mana bawa? Di pembuangan. Wah.
terpenting Vicky adalah sampah plastik ya. Kalau buat Harus kurangi juga. Iya. Betul, nanti kalau sama betul. Vicky nanti pengolahannya banyak, mungkin lebih banyak nanti dari timur. Itu kan bisa sebenarnya bahan baku. ya kalau digabung apa istilahnya apa seberapa harga gabung kan harga yang terendah tahu dah harganya. Berarti masyarakat kita masing-masing uang, masing-masing sampah. Belum artinya pernah dikasih tempat awal. Sementara itu hanya dia milah sendiri karena kita dari segi anak membuatkan tempat sampah. Itu lumayan anggarannya Bu. Kita belum mampu. Kemarin sih itu Pak, kemarin itu yang dapat bantuan SD. Jadi dia pakai kayu, kayak parasut. Jadi kalau kotor ya gampang saja. Mudah-mudahan nanti kita harus tahu berapa kakak. Ya, dikit kayak kakaknya ribuan Ibu. Itu lumayan anggarannya besar yang belum kesananya. Semua. Oke, semua sudah mau. Iya. Selamat tetap berjuang kita. Pilah sampahnya. Dipilah. Ke plastik sana daun-daun Daunnya di situ. Tutup botol. itu botol yang campur. Oh dicampur. Nih. Padahal harganya beda kalau di Bang. Kok kan dipisah aja. Kalau Tapi biasanya itu dipisah. dipisah. Oh iya. Kalau mau udah digumpulin baru pilah malih. Oh gitu. Ada yang dari awal dipisah ya. Ya, ini tak ini digumpul baru. Adalah nih kepemilahan sampah. Dibawa ke Itu Banjar. diajarin ya dari aparat desa. Iya, sudah. Udah dari tahun berapa diajarin? Dari tahun 2001 baru kita jalan ke 1 tahun. Pas sekolah di kita buka. Oh gitu. Iya. Tahun 2021. Nanti kalau tadi bentuknya nanti kan bisa coklat. Ya, foto itu sudah kita waktu ini sudah kita adakan pemberian hadiah untuk yang rajin, yang berbahasa sampah. Setiap kapan tuh? Waktu ini karena baru setahun kita jalan, pas setahunnya kita kasih. Oh nanti paling nggak dekat-dekat itu kasih tahu dia kan bisa nanti pasti Iya, iya. Ah, iya. Ya, ya. Untuk semangat ini ya warga. artinya hari kasih sayang ya kasih sayang kepada warga untuk memerangi sampah plastik. Iya. Ini kan yang penting sampah plastik. Ibu terkendala tadi kalau memilah sampah. Udah paham mungkin anak-anak juga diberikan edukasi ya artinya anak-anak kecil plastik di sini gitu kan habis dia makan Botolnya di sih sini. nasi timbang pakai beli susu lagi. Artinya udah diberikan edukasi tidak hanya orang tua Banten, masyarakat, kemudian ibunya, orang tuanya, bapaknya mengajarkan anak-anaknya. Udah terbiasa dan diberikan bikinan ciki taruh di sini dimanapun tidak harus di rumah. Ketika mereka jajan misalkan di sekolah atau di warung, ya mereka udah paham bahwa di warung-warung pun kan Riki di warung-warung juga disiapkan seperti ini tempat sampah. Ya yang penting itu sampahnya sudah dipilah, kemudian diurus tempat sampah, kemudian dari aparat desa juga ini ya kirim ke semua kesempatan itu belum ada DPD Permanen gitu ya. ya saya bisa desa setelah itu pengajaran kepada tidak bisa digunakan DPD-nya ya penting itu makanya ini Sama ada mungkin perlu di ini kan cuma cukup lagi yang bersihin dibatasin aja gitu maksud saya. kalau yang belum bukan hari ini juga termasuk.
bahan. Ini bekas bakarnya belum ada. DPD semua pakai jenteng aja. Ya, dan saya mohon bantuannya itu kalau nanti biar berapa jenteng. Cek itu biar ada yang mampot itu. Biasanya kan itu warnanya sama-sama plastik atau kayu yang besar. Kadang dia di bawah gini gitu. Makanya saya ambil itu biasanya gitu biar lancar aja. Rata-rata industri rumah tangga warga seperti ini. Mungkin agak sebulan blok turun temurun warisan ini. emas nih kan, dibawakan dari luar. Riki ampun agak habis Bahan. bisa dikatakan habis lah, banyak dari kecamatan lain lah di sekitar lingkungan kita. Kayak di kapal, hanya memproduksi aja bahannya dari luar. Cetakannya ini, tapi kalau yang kertas biasa, lain lebih Sama lagi nih. prosesnya hampir sama. Ini ada yang sebelah nanti cetak. Genteng. Mau ngaku? Oke. Dikit sangkuan rumah. Ibu Nuning di PRT Mas. itu yang Ramadan. Dikit ya Pak. Ampun dibilang ya, Tapi kira hukum aja bu. Kan per item Dengan Pak. anu aja. bilang tutup botolnya, tapi bisa. Kita dibawa ke Banjar dan di Banjar nanti ada perbulan. Oh di Banjar yang bilang. Kita bawa di Banjar plastik dalam bentuk botol, plastik campuran itu aja. Oke, Dengan tutup yang botolnya. langsung di Banjar ya. Oh, tidak dibilang lagi. Kalau ketan tuh ada dos dibilang banyak. Tapi kalau ketan ada dos juga dibilang lagi. Untuk botolnya kan lebih mahal kan yang paling mengerikan sebenarnya ngedaurnya. Kalau misalkan ketan, kita pisahin plastiknya. Kalau ketan botol tutupnya Edukasi sih ada sebegitu bu. Tiap orang pasti. tapi kalau saking kalian, saking aparat desa itu sering sosialisasi, artinya aturan yang disuruh mampu itu. Jadi kalau di sampahnya harus dipilah sering di tempat sampah, dipilah sampah ini nanti mampu. Terus juga sini ke bikin tali-tali itu beberapa itu. Habis makan ciki, tapi sampah plastiknya kalau misalkan bisa sampai. Walaupun tak ada daging bisa, tapi kan dia pengeluaran contohnya. Ini hasilnya bu, biar gampang. Ini umpamanya depan kapal, Oh, ini kok hancur bawah gimana? umpamanya kita bisa diukur kadang-kadang Bekas kalian tanah yang gimana? suku kita Oh, biasa. iya, aku di Banyak plastik kan dan bekas kapal plastik kebakar. Ini kan bisa ditampung di kita di Banjar. kan biasanya ditimbang banyak atau gue udah nggak cuma kan dengan tapi kok bisa nggak ngatur ya ring kurang Ya karena ini bau. Kompon dulu ageng gitu. berarti kalau ring kurang itu kan mentan bisa pasang Oke, yang nak ring berapaan kan? Dia dekor lebih gede. Nah, dekor karena mungkin mudah-mudahan kita yang dekat pariwisata mungkin nanti untuk pengolahan sampah atau pembersihan kok itu kan bos bertaraf internasional dan kali nggak sapu kene ngawan rawat ada di pura kan mental pun iya ampun namanya
Oke, semua yang Ya ini gerombongnya di belakang. nggih di belakang nggih. Belakang. Ya, ini Oh, gerombongnya. Nggih, gerombong. sama bangga kan gitu. Nggih, nggih benten. Oke. Niko lagi itu yang plastik kan buat kita pakai. Oke, kapan? Belum Belum, tapi biasanya kalau ya bisa. masih sosialisasi, oh ini sampah setiap bulan di bawah Ya. Sebelum baru dibuka gini duduknya. Oh sebelum Baru beli banyak. Baru beli Niki banyak. kegiatan PKK-nya tiap bulan Bu. Tiap bulan sekalian nyapu. nimbang Sekalian sampah. tiap bulan. Yang penting di masing-masing Ya. rumah nih kok wenten tempat sampah, pemilahannya wenten, sosialisasi wenten. Nanti kan ibu bisa ngasih tahu siapa anak-anak. Ya. Kalau habis Terus minuman, ciki, plastik, ini harus itu sih. Oke. Kita langsung aja ke pakai peran yang dinilai lagi. Boleh, maksud sampai ini ke belakang. Ke rumah warga mungkin karena Lekat yang ini. Oh, benar. tempat sampah kamu udah aku ke sampah. Oh, ampun bawa ke Bang Fadil. Kok ampun bawa nih. Kayak gimana tempat sampah ya? Ampun dibawa. Tapi ampun dipilah kan ya? Niko ada sekali kenten masih yang kada resek. Oh, nanti Dan tinggal Niko kardus tio aseng yang kenten. tiap bulan dibawa. Kan ampun dikasih tahu sama Pak Krianto peran desa timbang sampah harus dipilah sampahnya untuk sosialisasi. Tutup botol plastik nih kok ditaruh beda tapi di Sah yang sah tapi pas mau dibawa beli banyak. kau pun bau. Oh iya iya. Ikan, yang. Sampah yang mau dimakan kalau mulai dimakan gimana bisa dibawa. Oh bawa. Yang kan mak dagangan ini. Ini masih cuma bakar. Oh makannya di sini. Jadi makannya dekat di rumah. Kayak bubur kan bentar dia. Oh, ini nak tempat tinggalnya di asli langit tuh. Yang jualan itu. Jualan. Kayak gini. Ya, semuanya mungkin. Dia buat apa? Kita. Bulu-bulu teman. Oh, ini kan gabung dulu. Cuman yang paling produktif biasanya milah sampah itu warung. Itu harus tempat sampah. Kalau misalkan nanti ada CSR atau apa tempat sampah di warung. Kalau pertama pasti masyarakat enggak. Ada.
Timnya Pak Kades, Sampai juri. Iki tubuhnya pakai napi. Pakai bantal. Oh, Dan pakai santan. Itu dua tempat sampah. Mana tempat sampah? Niko. Oh ya ya. Kentasnya apa namanya dipilah dan sampah? Iya, Ya, dipilah. Oh, dipilah. Ini udah mau bawa ke sana. Ya, nanti kalau bank sampahnya udah mulai. Tanggal berapa? Biasanya sih tanggal 14. Mau 14. Oh, sebentar lagi ya. Berarti ini udah siang di bawah nih. Tiap bulan beda-beda sama itu. Iya. Untuk tutup botol bisa. Dan tiang gabung botol-botolnya. Tapi udah dikasih sosialisasi sarang Pak Klian, Sudah. sarang tim bank sampah yang Sampun. ya mestinya nih ke botol Dipilah, plastiknya dibersihkan. Ya. Ya. Harus biasanya aku napi digabung. ya tiang cepok waktu tiang yang soalnya di desa pemilahannya. Tapi kalau misalkan di sini dari rumah nih ke ampun langsung dipilah kan mempermudah di desa. Nanti dari tim Pak Klian nanti sarang tim bank sampahnya juga diedukasi lagi masyarakat. Artinya botol plastik juga dipilah aja. Jadi mempermudah dari tim desa untuk milahnya lagi. Kalau misalkan pun dari awal, kecuali tadi ada alasan di warung juga, kan mereka belanja mungkin mau milah ini. Mungkin kalau misalkan terlalu sibuk kita bantu. Tetapi kalau sampah di masing-masing rumah tangga lebih baik diedukasi dari desa. Artinya botolnya beda, tutupnya beda, kemudian plastik ataupun sampah-sampah yang sudah Oke, nanti ibu juga diedukasi, jadi kasih tahu anak-anak juga. Ya. Ini Ya, di sekalian sekolah. kasih tahu mereka juga kan, ngajarin mereka kalau habis minum apa botol-botol plastik pakai botol plastik. Oke. Nanti plastiknya di sini ditaruh, habis makan ciki plastik di sini kan tadi kasih tahu dari awal. Oke, yang penting dari edukasi nih ada tempat sampah dipilah. Oke, semua. Oke. Adol-adol bibit. Nah, Angen-angen rezeki mantan. sehari-hari ini kan Ibu sana berdua warung depan enggak? Weten tempat sampahnya kan. Ya. Tapi kalau milah sampah plastik, betul? Takil ke sana kumpul itu dibayar. Tempatnya betul. Kalau kampenya betul. Mungkin sementara kalau weten nak tuasan botol-botol plastik itu di mana ya betul? Kan gue kampung. Jadi ke kampung. Ya, itu dah tempat sampahnya. Nah, kita jemputnya. Oh iya ya. Udah mau. Ada tempat sampah secara Oh, permanen ini ya Bu. tangan api Bu. Tangan api. Oh iya. Di sini. Kan dibakar. Bakar, kumpulin dulu juga. Kumpulin Bakar. botol-botolnya di mana? Ambil ya. Ini banyak. Yang penting pun kenal mantannya. Oh iya iya udah benar lah itu. Tadi ajaran si Ben. Aku udah kasih tahu sarang Pak Klian dari bank sampah ya. Ini sampah harus dipilah, aku dikasih tahu. Ibu juga kasih tahu anak-anak. Sampah plastik juga sarang sampah. Oke. Ya, betul. Ya, betul. Bakar. Dibakar. Oke, aku cuci. Ini semua pamit. Pak, ampura mengganggu. Yang dari timnya Pak Kades, tim penilaian lomba kebersihan. Bapak ampura, Bapak mau duit tempat sampah? Tempat sampah
sampah. Ya, artinya tempat sampah, penampungan sampah sementara tuh berarti. Oh, pakai tampil ya. Terus coba. Oke. Nih, ada nak gini loh. Botol, tutup botolnya tadi dipisah. Betul. Nah, ya kalau misalkan kebetulan boleh nih kalau di plastik ini Pak. Botolnya kan beda nih kok, botolnya juga beda. Nanti pemilahannya kan lebih gampang dari sama. Ya, terus kenten nanti plastik ciki juga kotak ciki juga Pak begini. Botol nanti lo nggak bisa. Iya, yang gini aja. Kalau yang sampah lain Yang sampah edan di sampah daun dicampur nih kok. ya. Oh, dibedakan. Bedakan. Sampah daun itu yang Nawang gini anak. Gitu. Kalau niki sampahnya nanti dibakar di mana Pak? Nanti kan yang bakar yang Tanah. buang. Oh, gini dipakein kenten gitu. Iya. Berarti Tegalan gitu. Iya. Bekas canang kan ngeten pakai tungku ya. Bapak ampun sering diedukasi dikasih tahu sareng tapi klien atau mungkin dari timbang sampah nih kok untuk pemilahan sampah nih kok. Sering dikasih tahu. Niko kene kan kurang nanti Oh iya ya, artinya kan sudah dikasih tahu ya. Iya, tapi nanti tetap di kan bank sampah kan ampun aktif di Banjar. ampun ya artinya tetap di otoritas sekarang kita melatih tidak hanya di rumah, berawal dari rumah nanti bisa diedukasi. Ini botol plastik di sini terus tempat habis makan sini di sini terus sampah-sampah bekas canal atau yang memang gampang dipakai kuku ini kan bisa lagi dan yang mana terus dibakar itu kan sudah mesti tahu ya. Iya, yang jelas Pak. Iya. Terima. Angin tampil lah tentang pakai bentuknya. Kalau di warung itu harus jadi diedukasi masyarakat kalau di warung masih kan ini komunikasi sama Bapak. Gimana mudah-mudahan nanti ada bantuan tempat sampah paling nggak di tempat atau warung terutama kalau sampah plastik ini kan. Jangan lupa serang sapi. Nggih ampun. Bu, ampura Bu, tiang nggih. Tiang sampai mana? Bu, tiang ingin tahu kenten tempat sampah Ibu. Nggih. Udah dipilah ya sampahnya? Ya, sampun. Botol-botol Ini botolnya. Ini belum botolnya dipisah. dikumpulkan betul. Nanti tutup botolnya pada saat kenten di ini tutup botolnya ini dipisah. Sama ini plastiknya juga. Oh iya, kan sudah dikasih tahu nih karena dari sampah dikasih tahu nanti. Ya, nanti terus ditanam gitu. Iya, benten kan ngomong itu. Wonten Benten ya, mau di sana naruh benten. Nanti tetap dikasih tahu anak-anak agar terbiasa dengan memilah sampah plastik. Semua. Penilaian lomba pemilihan yang terbaik nanti yang putus minggu pakai marga yang pakai peri badan bisa tuh yang ingat tempat sampah Dari dalam dikit. oh ya Di sebelah sini tentang dan apa ya? botol-botol juga tanggal berapa biasanya Timang? Ketiga yang bulan. Ya. Artinya kan tetap ampun disosialisasikan ke masyarakat ibu kan ampun uning artinya ampun dikasih tahu sareng timbang sampah niki ampun tapi caranya milah sampah apa Bu? Ampun. Ya
yang penting pengenalan tempat sampah, nanti dikasih tahu juga anak-anak kan kita diedukasi dari awal dari rumah bahwa mereka harus mengenal pemilahan sampah. Kalau secara apa namanya pendekatan kekeluargaan kan lebih gampang masih tahu anak-anak orang tua itu ini botol di dalam tutupnya di kalau sampah plastik kita biasanya oke semua bu pamit edukasi untuk masyarakatnya kan ada yang kayak galon itu daripada dia tergeletak gitu kan bisa dibersihkan pohon seri itu pindahin mereka kan ada pakai import dulu jadi cantik jadinya dia sampah plastik kita tetap pakai apa kalau ada oke sampah-sampah organik yang plastik ini bisa dilihat sama buku nanti ini plastiknya plastik. Botol tutupnya nih kan dipisah tuh. Sebelum nanti ke Banjar dia dibuka bila sekarang kan jadi satu botol-botol plastik. Itu kan yang kayak tulisan plastik kan penting lagi. Bersih harusnya nimbangnya juga tiap bulan ke Banjar. Tanggal berapa biasanya harus? Kita sebulan tuh kadang akhir bulan bu. Akhir bulan. Kemarin tanggal 31 Juli. Mudah-mudahan di bulan Agustus minggu depan kita bisa akhir bulannya. Udah ada jadwalnya bu. Banjar ini minggu pertama, Banjar ini minggu kedua gitu. Udah ada jadwalnya. Kan ampun dikirnya bu nih serang kadar bank sampah, serang paklian untuk pemilahan sampah. Ampun katanya ampun dikasih tahu di sosialisasi ampun. Ada sih anak-anak soalnya itu kayak pipet, jadi mikir alit-alit ini aja, jadi secara kita belajar anak-anak kecil ya habis makan buang sampah plastik. Kalau bisa kan yang tutupnya bisa aja bukan? Kita kan di bank sampah juga tentrem bisa. Ampun berarti. Udah berapa tahun? Baru 1 tahun. Berkebun langsung toga, sayur, plastiknya juga kena. Ampun pikir sarang pada akhirnya niki plastik organik, kita canang, dan dia biasanya enten di dekat jalan raya di dia punya dia warung lagi satu nih. Kali punya warung di ke kita dengan nanti ditanam kadang ke ada sampah organik. Angin dia kita bayar kembali angin tasan kita terbilang nih bogor bayar kembali angin dan aduh kemarin payon kok buang nih sampahnya dijual lagi bu. Sampahnya segore KWT-nya kan aktif. Ya KWT-nya juga aktif bu. KWT juga di sini bu. Kemarin diresmikan sama Deokul. Dan berong ya ini ya dinanyari ini dah. Payome buat yang besar. Besar ini payonnya dia rumah 3 kali katanya. Warung dijual. Iya. Warung Semua nih, sama ini bagus ini ada pupuknya, dan kita pakai.
Tapi nanti masyarakat yang lain, Bapak kan sudah tidak. Ya, makanya kita bersendiri. Kadang-kadang saya sudah dikasih seperti ini satu item. Kalau punya seperti itu, ya, tutupnya ada, plastiknya ada, botolnya ada, satu item dalam artian satu botol itu ada 3 harga. Kalau punya kalau jadi satu otomatis jadi bertambah. Ya, Lian harganya Lian. Kalau ada inisiatif, botolnya bisa hit, plastiknya bisa hit, botolnya bisa. Tinggal lo mendapatkan beda-beda. Soalnya tadi kau lihat juga di bagian sebelah itu kan banyak yang las itu kan banyak ada galon-galon yang nggak berfungsi kan dipotong itu, itu kan bisa ditimbang. Potongannya itu juga bisa sebenarnya dipakai pot, Pak. Kasih tahunya edukasi. Tadi nggak ada orang yang dikasih. Jadi biar berfungsi. Kita dapat kompos sisa sayur, kita cuci, kita tiriskan dalam artian jangan sampai begitu basah. Baru kita masukkan, baru kita semprotkan di ventilator biar cepat menguap ya. Nanti kita dapat air ini sebagai cuci. Pakai pupuk. Ya. Ini di dalam ada. Oh iya, yang tahu. Dalam artian limbah di dapur, sisa lauk. Satu aja dapat ya? Iya. Pakaian masing-masing. Kita kan ada pengurus kebetulan di Banjarmasin dapat juga. Dianggap di sini sisi tengahnya, sisi kedua Wedan, sisi di pengamat Wedan. Biar sama-sama yang nak menonton satu tempat nih berdekat tidak mau seperti itu. Ini posisinya tengah-tengah, di selatan ada satu, di sana mengedukasi di masyarakat, di pengamat Wedan sini, di sana dia mengedukasi. Iya, tapi nanti yang usulkan ke Pak Kades juga, paling nggak di tempat-tempat kayak ada saran ke warung lah, ada tempat sampahnya. Ya, nanti kirim, kirim biar karena ini kan lomba kebersihan itulah. Yang itu full semua. Gitu. Kan kulitnya awal lagi. Namun ceritanya biasanya yang beli kenapa pasar lo, kenapa pasar lagi? yang kemarin juga mau udah Diskus ini belum recommended. yang sudah baru jadi ke SK-nya yang belajar yang kemarin sudah hampir Ya coba nanti itu bakso beli ibu bikin nanti saya buatin tabungan pas galungan ya bisa dibayar langsung pun. lawan merangi sampah plastik. Nah, Pak, untuk istilahnya ini kan ya dari penanganan sampah, terus utama di desa Jibdahan. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa yang sudah dilaksanakan di desa Jibdahan? Baik, terima kasih. Saat ini kami di Desa Linda sedang melaksanakan kegiatan yaitu lomba kebersihan lingkungan, yaitu terkait dengan juga lomba bank sampah. Ya, tentunya kegiatan ini adalah sebagai tonggak untuk memotivasi daripada bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih yang ada di lingkungan kita sendiri ataupun di desa. Karena isu sampah ini bukan nasional lagi, sudah internasional, juga terkait dengan G20 dan juga sekarang untuk menyemarakkan daripada hari kemerdekaan kita mengambil motto yaitu Merdeka Sampah. Jadi momen inilah sangatlah tepat untuk kita melakukan kegiatan ini untuk juga menjadi motivasi bagi mungkin desa-desa yang lain untuk
dalam kegiatan penanganan sampah. Ini kan sedangnya acara sampah di hari ke-17 di bulan kemerdekaan ini kok bisa dilombakan. Itu sebenarnya motivasinya untuk bagaimana sih masyarakat itu sebenarnya tujuan dari lomba itu? Di sini sudah jelas tujuan daripada lomba ini jelas karena tentang persampahan yang ada di Desa Nyiddah ini sudah 1 tahun sekarang sudah berdiri 1 tahun lebih. Nah, di momen 17 Agustus atau di bulan kemerdekaan ini sangatlah tepat untuk memeriahkan hari kemerdekaan juga dengan melombakan daripada kegiatan kebersihan lingkungan karena apapun yang kita lakukan kalau tidak bersih tidak akan nyaman. Jadi itu motivasi kami bagaimana menanggulangi sampah, artinya yang lebih khusus dulu untuk di desa, di lingkungan, nanti biar bisa kalau secara luas sampai ke provinsi mungkin nasional atau kan bahkan dunia. Jadi itu yang menjadi isu saat ini. Nah, langkah-langkah penilaian ini itu bagaimana sih penilaiannya Pak Mangku kan istilahnya masing-masing bisa katanya. Nah, masing-masing banyak katanya. Berapa banyak sih sebenarnya itu dan karakter penilaiannya seperti apa Pak Mangku? Bisa jelas. Di sini di Desa Nyiddah terdiri dari 8 banjar. Kriteria penilaian yaitu pertama sudah jelas secara administrasi karena kita punya artinya bank sampah. Jadi dinilai yang pertama itu masalah administrasi, yang kedua itu masalah jumlah serapan sampah dan partisipasi masyarakat, yang ketiga yaitu realita atau faktual di lapangan, benar tak ini bahwa dengan mengumpulkan sampah ini lingkungan itu bersih. Jadi kebersihan lingkungan yang ketiga itu kriteria penilaian yang paling artinya mendasar yang saat ini kita terapkan di Desa Nyiddah. Terakhir Pak Mangku istilahnya ini pesan yang paling aktual lah dari Pak Mangku untuk penanganan sampah ini seperti ini. Apa mau dipesankan untuk masyarakat Bali khususnya untuk globalnya Pak Mangku tentang sampah ini bisa disampaikan? Baik, pada semua lapisan masyarakat baik di Desa Nyiddah khususnya ataupun di luar Desa Nyiddah, mari karena apa? Kita harus bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri. Karena apa? Artinya kalau dengan bersih lingkungan maka semua apapun yang kita akan lakukan akan nyaman. Karena apa? Dengan banyaknya sampah banyak hal yang bisa ditimbulkan oleh baik itu pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air dan lain sebagainya. Jadi mari kita tangani sampah kita, jangan dulu berluas. Yang penting kalau bertanggung jawab terhadap sampah sendiri saja dulu di masing-masing individu semuanya bertanggung jawab, maka niscaya lingkungan kita akan bersih semuanya. Ya, itu pesan yang saya sampaikan dan juga kepada penggiat lingkungan dan juga penggiat sampah, mari kita betul-betul menangani sampah yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian di sini mulai dari hulu sampai hilir itu memang benar-benar artinya bertanggung jawab dan memang itu tidak ada istilahnya kita menangani sampah itu dengan tujuan yang bersifat komersil. Jadi di sini kita tujuannya adalah memang betul-betul menangani sampah untuk kebersihan lingkungan. Jadi itu pesan saya. Input tadi ke dalam form yang sudah disediakan sebelumnya. Itu sekiranya nanti ada beberapa hal yang tidak berkenan begitu, mohon permaklumannya karena ini datanya sudah terekam semua dari ketiga juri terhadap 3 objek sasaran yang dinilai tadi terkait dengan bank sampah, pembukuan, serapan dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan pengetahuan masyarakat secara umum tentang sampah, itu yang tadi disurvei atau diwawancarai oleh Ibu Nuning. Kemudian yang ketiga terkait dengan
kebersihan lingkungan secara umum di masing-masing lokasi, entah itu jalan, gang, kemudian saluran atau drainase, got begitu, kemudian yang terakhir tempat umum. Itu semua datanya sudah terekam di sini, dan saya hanya menyalin dari data ini, kemudian untuk yang rekap. Nah, hasilnya bisa yang tunjukkan sebagai berikut. Mungkin saya bisa bisa biar singkat yang jelaskan, langsung yang bacakan di berita acara perhitungan hasil nilai dari lomba kebersihan yang kita laksanakan hari ini. Nah, ini Banjar Kebon untuk penilaian bank sampah itu mendapat nilai 80. Kemudian untuk pengetahuan masyarakat secara umum dan nilainya 82,50. Kemudian kebersihan lingkungan nilainya 73,75. Nilai rata 78,75. Kemudian di Banjar Sengguan bank sampahnya mendapat nilai 61,25. Kemudian pengetahuan umum dari masyarakat tentang sampah itu nilainya juga 82,50. Kemudian dari juri 3 tentang kebersihan lingkungannya mendapat 81,25, sehingga rata-rata nilai 75,00. Selanjutnya Banjar Tegal untuk bank sampah itu mendapat nilai 41,25. Kemudian masyarakat survei warga nilainya 82,25. Kemudian juri 3 nilainya 78,75 tentang kebersihan lingkungannya, sehingga nilai rata 67,50. Selanjutnya Banjar Tegalan Tuban, nilai bank sampah mendapat nilai 61,25. Kemudian pengetahuan warga lewat wawancara warga langsung nilainya 82,50. Kemudian dari juri 3 tentang kebersihan lingkungan nilainya 72,50, sehingga nilai rata-ratanya adalah 72,08. Di Banjar Sudel, bank sampahnya mendapat nilai 61,25. Edukasi warga terkait dengan pengetahuan sampah nilainya 82,50. Kemudian kebersihan lingkungannya nilainya 81,25. Nilai rata 75. Banjar Sudel Kanginan, penilaian bank sampah mendapat nilai 51,25. Kemudian pengetahuan warga itu nilainya 82,50. Kebersihan lingkungannya 73,75. Kemudian nilai rata-ratanya adalah 69,17. Banjar Babakan, penilaian bank sampah nilainya 61,25. Wawancara dengan masyarakat pengetahuan umum dapat nilai 82,50. Kemudian kebersihan lingkungannya nilainya 84,75, sehingga nilai rata-ratanya adalah 76,17. Yang terakhir Banjar Mengening, penilaian bank sampah mendapat nilai 80. Kemudian wawancara dengan warga masyarakat sekitar nilainya 82,50. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan lingkungannya mendapat nilai 76,25, sehingga nilai rata-rata 79,58. Nah, berdasarkan rekapitulasi ini, kemudian selanjutnya ditetapkan 3 pemenang dalam lomba kebersihan sesuai ranking, yaitu juara 1 adalah Banjar Mengening dengan nilai 79,58. Kemudian selanjutnya juara 2 adalah Banjar Kebon dengan nilai 78,75. Juara 3 Banjar Babakan dengan nilai 76,17. Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan acuan serta sebagai dokumen dalam pelaksanaan kegiatan lomba kebersihan. Oke, selamat nih Bapak Ibu semua, acara ini sudah sukses kita laksanakan. Yang terpenting hari ini adalah kita bahwasanya meyakinkan atau mengetahui bahwa masyarakat memang betul-betul peduli dan tahu tentang penanganan sampah, bagaimana penanganan sampah yang baik. Oke, mudah-mudahan mungkin di tahun ke depan desa kita khususnya dan mungkin secara umum, lingkungan kita menjadi bersih dan indah begitu.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin akan langsung diserahkan hadiah untuk pemenang lomba. Untuk itu kepada rekan tiang kasih pelaksana mohon menyiapkan hadiah untuk ketiga di desa untuk melengkapi dalam pelaksanaan kegiatan di APBDes. Demikian yang bisa dia sampaikan. Waktu mungkin bisa dia kembalikan. Lanjut Nah, nanti tentang perankingan 1, 2, 3 ada penghargaan atau jasa sebagai penunjang kegiatan bank sampah di masing-masing banjar untuk ranking 1, 2, 3 dan renten juga bantuan operasional yang merata di bawah 3 niki, mungkin 5 kelompok bank sampah banjar, renten juga bantuan untuk operasional itu merata 300 bantuan operasional. Tujuannya niki boyo tidak mengejar ranking, tetapi niki merupakan sebuah metode untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana pentingnya penanganan sampah. Melalui metode ini kita mencoba bagi masyarakat semua. Ini merupakan sebuah program atau kalender tetap dan setiap tahun ke depan akan selalu kita usahakan peningkatan dari segi kuantitas, peningkatan dari segi kualitas, dan dari segi penghargaannya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Nanti disilakan dilanjutkan oleh Sekdes. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan hadiah terhadap ketiga pemenang tadi. Yang pertama saya panggil Banyar Mengening, pengurus bank sampahnya, tolong maju satu wakili. Selanjutnya sebagai juara 2 adalah Banyar Kebon, silakan tampil. Juara 3 saya panggil Banyar Bapakan. Ayo Bapakan. Oke, silakan tampil. Dokumentasi siap. Oke. Oke, dokumentasi cukup sudah. Oke, lanjut. Oke, dokumentasi siap-siap. Terima kasih. Kemudian selanjutnya juara 3 dari Kesatuan Wanita Gereja. Baik, terima kasih. Sebaiknya pakai foto bersama Bang Doano di bawah, nanti Diki cek dokumentasinya. Diki Bu. Di sini mantan. Oke, bisa.
Oke, sekali lagi buka masker. Yuk, Pak ini semangat. 17-an, pejuang. Oke, udah siap? Siap. Ya. Masih. Jadi tadi sampun yang dapat mengambil kesimpulan juga yang semua banget diberikan kesempatan selain memang perayaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang diberikan kesempatan mengenal lingkungan dan tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Termasuk juga semua tadi dari tim juri juga sudah yang dengar ada beberapa masukan-masukan termasuk juga terkait dengan lingkungan. Ada Bu ini gotnya masih katanya dari genteng itu ya Bu, mau dibeton. Kemudian Bu itu aja yang banyarnya salah satu banyar belum ada seragamnya Bu, mau minta yang merah katanya gitu, padahal ibunya pakai baju lain gitu kan. Ya ada seperti itu. Tetapi Riki yang tekankan Pak Kades, mungkin nanti kita koordinasi apakah ini nanti masuk di perencanaan di desa atau mungkin masuk di kabupaten atau mungkin bisa kita sondingkan di CSR. Jadi Rika yang lihat beberapa warung-warungnya minimal lah nanti kita bisa dicatat nanti Rika yang juga akan mencatat dan kita coba cari celah. Artinya kalau misalkan Rika diberikan tempat sampah yang memang bahannya lebih permanen, apakah Rika bahan permanen atau mungkin dengan kain atau mungkin dengan parasut atau bahan lainnya yang lebih permanen lah. Kalau sekarang dikit yang sangat apresiasi sudah menggunakan sampai ke kampil ke kayak karung atau mungkin plastik bekas kenten yang tempat sampah nih boleh, tetapi sudah memang diedukasi, sudah diberikan pengarahan yang semua banget dari Pak Perbekal dan tim desa Sami, dari tim bank sampah Perbanyar nih luar biasa edukasinya. Tetapi yang harus bawa ini mungkin tempat-tempat umum Pak, misalkan Bali Banyar, Pura, atau yang paling produktif sekali nih sampah setiap hari itu adalah di warung yang lihat. Jadi kalau di warung itu mungkin kita bisa usulkan nanti yang coba komunikasi nanti di pemerintah daerah dan juga beberapa CSR agar memang mengenang. Kalau Riki mungkin Perbanyar nih berapa ada warung, coba dicek warung. Nanti ada poin-poin. Nomor 1 Riki di warungnya paling laris Bu karena jualan sayur, sembako dan lain sebagainya. Dia jualan es, rujak dan sebagainya, pasti akan menimbulkan sering ke sampah-sampah terutama sampah plastik. Warung-warung itu di tiap Banyar yang minta list warung. Oke, kemudian berapa ada tempat-tempat umum, misalkan lapangan contohnya. Kalau habis olahraga kan minimal untuk air mineral itu biasanya sampah-sampah seperti itu. Coba yang tempat-tempat seperti itu yang mintakan listnya agar yang ada data untuk yang bawa ke pemerintah daerah atau CSR. Seperti waktu Niki yang di kampung itu ada dari yayasan asing itu yang memang memberikan tempat sampah. Mereka minta data. Kamu mau minta tempat sampah berapa kita? Nah itu yang perlu kita dapetin datanya. Kalau Niki ada berapa banyak 8 Banyar contohnya. Dikasih 8 mau ditaruh kemana. Tetapi ketika masing-masing Banyar ada warung 5 aja, berarti kan ada 40 sebenarnya usulan. Ke baru 5, belum lagi tempat yang lain yang memang strategis kita tempatkan tong sampah sambil mengedukasi anak-anak dan juga masyarakat agar mengetahui dan bisa memilah sampah. Oke, nah Nika, sekali lagi dia ucapkan terima kasih apabila dalam kegiatan tadi dari yang pribadi dan juga tim yang mewakili tim panitia dan juga juri, kami mohon maaf. Yang harapkan tidak hanya sekali ini saja yang diundang sini ya. Artinya lebih banyak yang dapat berinteraksi dan berkenalan dan punya saudara baru lagi di sini kan gitu ya. Nah Nika yang mengucapkan selamat kepada semua pihak di desa Nyitdah, sampun berjalan lancar, luar biasa sekali acaranya. Yang baru pertama kali mengikuti acara seperti ini dan yang pasti akan sering soundingkan. Mudah-mudahan menjadi sampel di event-event tidak hanya nasional tetapi juga internasional, menjadi sampel dari Nyitdah. Yang akan suarakan dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Nah dalam